Ini nikmat, karena Allah itu sepanjang tahun memberikan kebaikan kepada umat Muhammad. Tapi curahan rahmat itu Allah tumpah justru di bulan Ramadan. Dan semoga Allah panjangkan umur kita. Bila ada yang meninggal di bulan Ramadan tapi niatnya sungguh-sungguh sampai akhir Ramadan, insya Allah dia sudah tercatat pahalanya sampai akhir Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalu al-barakat. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus shalihat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi nujumul khairat wa ba'd. Pengurus Masjid Darul Arqam yang saya hormati, jamaah sekalian, di hari yang ke-6 dan akan memasuki hari yang ke-7 insyaallah ya. Mungkin waktu yang tepat bagi kita untuk coba mulai melakukan muhasabah, mulai coba melakukan evaluasi terhadap amalan-amalan kita. Tahun yang lalu alhamdulillah kita bertemu dengan Ramadan. Sebelumnya juga seperti itu. Pertanyaannya, apakah Ramadan tahun-tahun yang sebelumnya kita telah maksimalkan untuk beribadah, ataukah kita semangatnya hanya di awal, setelah itu terus mengalami penurunan sampai akhirnya kita berpikir sudahlah, nanti tahun depan kita akan beramal kembali. Apakah perasaan itu sudah mulai ada? Hadirin, sesuatu yang wajar kalau yang namanya iman itu naik turun. Iman manusia itu yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Iman yang stagnan itu iman malaikat. Sedangkan iman manusia biasa seperti kita kadang naik kadang turun. Kita tidak ingin fluktuasi iman kita itu turun drastis. Kita tidak ingin seperti itu. Justru di Ramadan seperti ini kita ingin dia trennya naik terus. Nah, bagaimana caranya hadirin? Yang pertama hadirin, coba kita lakukan adalah bersyukur. Alhamdulillah kita ini Allah pilih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ini nikmat, karena Allah itu sepanjang tahun memberikan kebaikan kepada umat Muhammad. Tapi curahan rahmat itu Allah tumpah justru di bulan Ramadan. Allah curah diampur di bulan Ramadan ini. Allah ingin kita menjadi umat yang terbaik dan umur kita pendek-pendek. Maka Allah ganti umur itu dengan apa? Dengan kualitas amal. Kita beramal sedikit tapi ganjarannya besar. Dalam pekerjaan dunia saja Bapak Ibu, kita ada pekerjaan seperti itu. Ada orang dari pagi sampai sore kerja, gajinya berapa? 150.000, 200.000 tukang ya. Tapi ada orang kerjanya cuma angkat telepon, masuk 2 miliar. Cuma 5 menit masuk 2 miliar. Jadi hadirin, begitu pula kira-kira dengan amal. Jangan lihat capeknya fisik, tapi lihat Allah, apa yang Allah siapkan pada pekerjaan tersebut, pada amal tersebut. Nah hadirin, kita ini istimewa. Itu yang kita syukur. Alhamdulillah ya Rabb. Ini bukan karena kuasa kita. Kalau hanya karena menjaga kesehatan, kita bisa berada di sini. Betapa banyak orang yang sakit. Ada saudara saya yang sehat, 1-2 hari sebelum Ramadan meninggal dunia tanpa ada gejala, tanpa ada sebab. Alhamdulillah hadirin, kita syukuri. Alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kalian akan ditambah. Kita berpikir itu hanya nikmat dunia, hanya nikmat materi. Tapi yang paling penting itu adalah nikmat akhirat. Dengan kita bersyukur bertemu dengan bulan Ramadan, insya Allah Allah akan bantu kita. Hadirin, Rasulullah pernah bertemu dengan Mu'adz. Lalu Mu'adz dipanggil. Lalu beliau berkata, ya Mu'adz, inilah hikmah. Sungguh aku cinta engkau.
Lalu setelah itu, wahai umat, jangan lupa setiap engkau selesai sholat, baca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk apa? Untuk mengingatmu, untuk beribadah, bersyukur kepadamu, dan untuk bisa beribadah. Hadirin, beribadah pun hadirin, bersyukur pun itu adalah nikmat dari Allah. Jadi ini yang pertama, bersyukur insya Allah akan apa itu nikmat. Yang kedua, niat yang sungguh-sungguh. Kalau kita punya semangat, itu insya Allah, dan itu datang dari jiwa kita, insya Allah akan membuat kita lebih istiqomah. Bagaimana caranya kita punya niat yang dan semangat yang sungguh-sungguh? Baca ayat atau hadis-hadis tentang fadilah Ramadan, fadilah amal, fadilah kebaikan, pahala yang Allah siapkan di bulan Ramadan. Sering baca itu, sering. Hadirin, mungkin kita pernah baca tahun lalu, kita ulang lagi, karena bacaan seperti itu akan terus mengulangi semangat kita, menambah semangat yang sudah turun, kita baca lagi hadis yang sama, itu akan mendapatkan semangat yang mungkin kita tidak dapatkan pada bacaan pertama. Begitulah para ulama, setiap membaca ayat, mereka sering menemukan semangat, ruh, makna yang mereka tidak dapat pada bacaan yang pertama. Sehingga kita membaca Al-Quran, membaca hadis itu berulang-ulang akan mendapatkan pendekatan dan semangat yang berbeda. Terus baca, insya Allah semangat dan niat kita untuk beribadah akan tambah. Bahkan kalau kita sudah niat sungguh-sungguh, kita akan full sampai akhir. Insya Allah, kata sebuah riwayat, barang siapa yang terbiasa mengamalkan sesuatu, lalu tiba-tiba dia sakit, dia ada udzur, maka Allah tetap akan catat dia seolah-olah masih terus beramal. Jadi misalnya ini ya, kita biasa sholat tahajud, kita pingin sholat tahajud dan kita karena sakit tidak bisa, berat, maka Allah catat malam itu kita tetap tahajud selama malam. Kita biasa baca 3 juz setiap hari, karena sakit cuma baca 1 lembar, padahal kita ingin baca, niat kita ingin baca, Allah sudah tetap catat 3. Amal fisik bisa jadi dengan niat kita yang sungguh-sungguh, hanya karena ada udzur, Allah sudah catat. Dan semoga Allah panjangkan umur kita. Bila ada yang meninggal di bulan Ramadan, tapi niatnya sungguh-sungguh sampai akhir Ramadan, insya Allah dia sudah tercatat pahalanya sampai akhir Ramadan. Yang ketiga, yang membuat kita sering lalai yang tidak sekalian adalah panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu berpikir kita masih tetap akan hidup terus. Gampang, nanti tahun depan ada Ramadan lagi, kita akan beramal sungguh-sungguh, yang ini biar dirusak. Kita berpikir kesempatan itu akan berulang, apalagi kalau kita berpikir kita masih muda, sedangkan kakek kita masih hidup. Kalau kita merasa sudah tua, kita anak yang kelima, anak yang pertama masih hidup, berarti kita belum akan meninggal. Hadirin, kematian tidak akan mengikuti urutan kelahiran. Ya, kalau kita berpikir karena kita anak kelima, meninggalnya juga urutan yang kelima, bisa jadi yang adik malah meninggal duluan. Tapi syaitan salah satu cara menggoda kita apa? Ya'iduhum wa yumannihim, memberikan janji dan memberikan angan-angan. Terus kita diberikan angan-angan terus. Gampang, kau masih akan hidup, kau masih sehat, kau ini orang yang dietnya bagus, kau punya pola hidup bagus. Semua dibilang kau masih akan, Bapak Ibu, dan ini membuat kita lalai. Terus akhirnya dunia terus ada di hati kita dan akhirat kita lupa. Ya man di dunia hushtaghl qad gharrahu tulul amal. Wahai orang yang telah dilalaikan dengan dunianya, yang terus disibukkan dengan dunianya, dia telah dilalaikan dengan panjang angan-angan akan hidup selama-lamanya. Hadirin, jangan kita berpikir hanya karena kita berpikir akan mati, lalu umur kita jadi pendek. Kita kan kadang takut berpikir begitu ya. Ada seorang pejabat di Gorontalo ini tidak mau bercerita tentang mati. Coba jangan baca tentang mati di sini. Karena dia berpikir kalau sudah cerita mati, nikmat dia tentang dunia itu akan seperti akan menurun. Jadi, dan bukan berarti kalau kita berpikir masih akan hidup selama-lamanya, akan hidup panjang, lalu umur kita juga akan panjang, tidak. Umur tidak berkolerasi, tidak berhubungan juga dengan keinginan kita. Hadirin, betapa banyak orang yang masih punya rencana, akan tetapi keburu dipanggil oleh kematian. Coba lihat Khairil Anwar.
Khairul Anwar itu kan punya puisi. Judulnya Aku Ingin Hidup 1000 tahun. Meninggalnya umur berapa? Tidak sampai umur 30 sudah meninggal. Ini panjang seorang seperti itu. Tapi ajal tidak meninggal. Ada orang punya niat sudah menikah, dia yang antar undangan, ternyata ditabrak mobil, meninggal. Bahkan sudah di pelaminan, meninggal di pelaminan. Sudah mau diwisuda, bahkan mau dilantik, meninggal pada saat pelantikan. Hadirin, jadi ini kan pelajaran bagi kita. Dan kesempatan kita cuma waktu hidup, karena kalau sudah meninggal selesai ditutup amal. Maka jangan sampai kita akan menyesal. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'un. Sampai datang kepada salah seorang di antara mereka yang tidak siap ini kematian, dia berkata, Tuhan kembalikan aku, hidupkan aku, la'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku bisa beramal. Jadi hadirin, salah satu cara untuk kita tetap bersemangat, catat, ingatlah ini bisa jadi akan Ramadan yang terakhir bagi kita. Coba bayangkan kalau misalnya kita divonis akan dieksekusi oleh pengadilan, dan untuk eksekusinya kira-kira jam 10 malam, dan ini adalah sholat terakhir bagi kita. Kira-kira kita akan melakukan serius Bapak Ibu? Serius kita. Ini sholat terakhir ini. Sholli sholatal muwaddi', kata Rasulullah SAW. Sholatlah kalian seolah-olah akan berpisah dengan dunia. Lihat Umar Mukhtar. Tahu Umar Mukhtar Bapak Ibu ya? Seorang pahlawan di Libya. Itu waktu dia mau dipenggal, mau digantung, itu dikasih kesempatan. Apa permintaan terakhir wahai Umar? Apa yang diminta? Dia minta air buat berwudu, dia sholat 2 rakaat. Permintaan sholat terakhir adalah sholat terakhir. Yang terakhir hadirin sekalian, setelah kita ikhtiar semua ini, kita niat kita semua ikhtiar. Yang terakhir jangan lupa doa. Jangan bertawakal semua itu pada usaha kita. Karena ingat, taufik hidayah itu datangnya dari Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita. Jadi kita Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan petunjuk itu juga anugerah dari Allah. Jadi selalu berdoa dan jangan pernah bersandar pada ikhtiar kita. Sandarkan kepada Allah. Bantu aku ya Allah agar aku bisa melaksanakan Ramadan ini. Bantu aku untuk menahan godaan. Bantu aku menghadapi lingkunganku. Insya Allah Allah akan memberikan bantuan kepada siapa yang meminta. Dan rahasia salah satu kata ulama, kenapa ayat masalah puasa itu kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Lalu setelah itu bicara puasa. Lalu setelah itu ayat berikutnya apa? Uhillalakum lailatas siyamir rafathum ila nisaikum. Masih tentang puasa, untuk boleh bergauli istri kita pada malam hari. Tapi di antara ayat puasa itu ada ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi doa di bulan Ramadan ini insya Allah menjadi salah satu amalan yang sangat penting dan tempat makbulnya doa. Demikian hadirin, semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Semoga Allah menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.